Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan materi-materi yang lain. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini tema 3, potensi ekonomi lingkungan dengan pokok bahasan aktivitas kegiatan ekonomi dengan sub pokok bahasan aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu, khususnya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia dan menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Peradaban Hindu-Buddha mengalami kemunduran. Salah satunya karena penyebaran Islam yang sudah sampai di Nusantara. Islam sebagai sebuah agama masuk dan berkembang pada masa Hindu-Buddha. Islam menggantikan peradaban Hindu-Buddha dan peradaban Islam masih dapat kalian rasakan manfaatnya hingga sekarang. Coba kalian analisis bagaimana bentuk peninggalan masa Islam yang masih ada hingga sekarang. Kemungkinan masih ada di sekitar tempat tinggal. Islam telah masuk dan berkembang di Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-15 Masehi. Kedatangan para pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok menandai berdirinya sejumlah kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Bukti perkembangan agama Islam dapat ditemukan dari berbagai sumber, seperti berita dari Arab, berita dari Eropa, berita dari Cina, dan tulisan-tulisan di batu nisan. Dari berbagai sumber tadi, diketahui informasi mengenai keberadaan kerajaan Islam yang sudah sejak lama di Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru daerah. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan atau kesultanan Islam tertua di Lok Sumawe, Aceh Utara. Sultan pertama sekaligus pendiri kerajaan ini adalah Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Kesultanan ini memiliki hegemoni atas beberapa pelabuhan penting seperti Pidi, Perlak, dan Pasai. Kuatnya hegemoni atas pelabuhan membuat Samudra Pasai memiliki pertahanan yang baik dan makmur. Berdasarkan keterangan dari Marco Polo dan catatan perjalanan Ibnu Battuta yang singgah di Pasai pada tahun 1326, masyarakat Pasai hampir semuanya mengikuti mazhab Syafi'i. Ada beberapa bukti yang menunjukkan jejak keberadaan kerajaan Samudra Pasai, seperti makam raja dan dirham atau mata uang emas murni. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia selanjutnya yaitu Kerajaan Aceh. Secara geografis, kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Letaknya yang strategis membuat kerajaan ini berkembang cukup pesat.
Sultan pertama kerajaan ini yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah dan mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Di masa kejayaannya, Aceh berkembang sebagai penghasil lada. Dari sinilah banyak negara yang melakukan perdagangan dengan Aceh. Namun, saat Sultan Iskandar Muda lengser, kerajaan ini mengalami kemunduran. Sedangkan Sultan Iskandar Thani yang menggantikannya tidak memiliki kepribadian dan kecakapan seperti sultan sebelumnya. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Di tanah Jawa, kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Demak. Letaknya di Jawa Tengah, tepatnya di daerah bernama Bintoro, sebuah daerah bawahan Majapahit. Raja pertamanya yaitu Raden Patah, yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V atau Raja Majapahit, dan ibunya menganut Islam di Campa. Setelah Raden Patah, kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus. Ia memimpin tidak lama, namun cukup terkenal karena sempat memimpin pasukan Demak menyerang Portugis di Malaka. Kerajaan Islam pertama di Jawa ini mengalami masa kejayaan pada saat dipimpin Sultan Trenggono. Daerah kekuasaannya bahkan sampai ke Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam berada di Kota Gede atau yang saat ini Yogyakarta. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan ini yaitu Sutowijoyo. Masa kejayaan Mataram Islam yaitu pada masa Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo. Saat itu, Mataram Islam dapat mempertahankan kekuasaan di seluruh Jawa hingga bisa mengusir Belanda dari Batavia. Berdasarkan Perjanjian Giyanti, Mataram kemudian dibagi menjadi Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan daerah Kasuhunan Surakarta yang dipimpin Susuhunan Pakubuwono I. Kerajaan Banten. Kerajaan Islam ini terletak di Jawa Barat bagian utara. Sejarah kerajaan ini bermula saat Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527. Kemudian Banten berkembang menjadi pusat perdagangan dan persebaran Islam. Dasar kerajaan ini diletakkan oleh Hasanuddin, putra Fathahillah. Hasanuddin kemudian menjadi raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Banten. Raja selanjutnya setelah Hasanuddin yaitu Maulana Muhammad. Namun, akhir dari kerajaan Banten yaitu terjadinya perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Pada saat itu, Sultan Haji dibantu oleh VOC. Peristiwa kemenangan Sultan Haji menjadi pertanda runtuhnya Banten. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Tanah Maluku terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Dari kekayaan alam tersebut, maka kehidupan ekonomi kerajaan ini bertumpu pada sektor perdagangan. Namun, antara kerajaan Ternate dan Tidore terjadi perselisihan yang tidak dapat dihindarkan. Kerajaan Ternate dibantu oleh Portugis, sedangkan Tidore dibantu oleh Spanyol.
Pertikaian tersebut tidak hanya terjadi antara kedua kerajaan di Maluku, namun juga antar bangsa Eropa. Hal tersebut membuat Paus turun tangan dan mengadakan perjanjian damai yang bernama Perjanjian Saragossa. Isi perjanjian tersebut yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan Portugis tetap tinggal di Maluku. Dari perjanjian tersebut menandakan kemenangan Ternate atas Tidore. Kerajaan Banjarmasin, perisai penjajahan di Kalimantan. Pada tahun 1636 Masehi, Kerajaan Banjarmasin telah berpengaruh di Landak, Sambas, Sugadana, Kutawaringin, Mendawai, Pulau Laut, dan seluruh pantai timur termasuk Kutai Pasir dan Berau, serta daerah lainnya di Kalimantan. Perdagangan lada menjadi ramai di Banjarmasin dan menarik Inggris untuk berpindah dari Banten ke Banjarmasin. Pada tahun 1663 Masehi, timbul perebutan tahta dan Pangeran Dipati Anom dengan dukungan keluarga Biaju berhasil menggeser Panembahan Ratu. Perubahan yang ada di istana diselesaikan dengan suatu kompromi. Panembahan Ratu berkedudukan di Martapura, sedangkan raja yang baru berkedudukan di Surinata, Banjarmasin. Materi berikutnya, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Seperti biasanya, kelas dibagi menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Setelah selesai, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bertanya dan menanggapi hasil presentasi kelompok yang lain. Materi kita tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kelompok 1, Samudra Pasai. Kelompok 2, Aceh Darussalam. Kelompok 3, Demak. Kelompok 4, Banten. Kelompok 5, Makassar. Kelompok 6, Mataram. Kelompok 7, Ternate. Dan kelompok 8, Banjarmasin. Yang harus kamu lakukan adalah nanti masing-masing kelompok masalah yang kalian bahas sesuai dengan aktivitas kelompok di aktivitas 16 berikut. Nah, perhatikan. Masing-masing kelompok kalian akan mencari di masing-masing kerajaan bagaimana corak pemerintahan, sosial, dan ekonomi pada zaman perkembangan kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Yang kedua, identifikasi salah satu kerajaan Islam tersebut dan analisis bagaimana berlangsungnya pemerintahan yang sesuai dengan kelompokmu. Kemudian identifikasilah salah satu tokoh sultan dari kerajaan Islam tersebut dan analisis bagaimana sikap beliau ketika berkuasa. Yang keempat, refleksikan mengenai Indonesia pada masa Islam, mengenai nilai-nilai moral yang kalian dapat terapkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini. Nah, kalian sudah mendapatkan kerajaannya, tinggal mencari permasalahan, menyelesaikan permasalahan yang ada pada lembar aktivitas 16 sesuai dengan kelompok kerajaan kalian. Selamat berdiskusi dan mengerjakan. Hargailah diri Anda sendiri, maka orang lain pun akan menghargai Anda. Konfusius. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.